Terus entar kalau udah press release lo bilang kilap akibat frustasi, akibat depresi. Ya enggak, itu karena akibat sebuah hobi. Kenapa ketagihan ya? Hola netizen yang tercinta, Amar Zoni kembali ditangkap polisi karena menggunakan narkoboy untuk yang ketiga kalinya. Ia sempat mengungkapkan alasannya kembali terjerat narkoboy karena stres dengan pernikahannya yang di ujung tanduk perceraian. Perbuatan Amar Zoni yang menjadikan narkoboy sebagai pelarian disesalkan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mengaku tidak habis pikir dengan tindakan yang dilakukan oleh Amar Zoni. Deddy Corbuzier merasa kecewa dan menyesalkan tindakan Amar Zoni karena sebelumnya Amar Zoni sempat melontarkan janji kepada dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, Deddy Corbuzier merasa kecewa saat membaca berita bahwa Amar Zoni kembali menggunakan narkoboy untuk ketiga kalinya. Saat ini, Amar Zoni terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabar terbaru dari Amar Zoni, jadi hari ini Amar Zoni kembali dibekuk polisi karena kasus narkoba. Nah, Ajun, Komisaris Besar Polisi, membenarkan bahwa Amar Zoni kembali ditangkap hari ini. Berarti ini udah yang ketiga kalinya. Gak kapok-kapok. Kalau baru keluar terus ketangkep lagi, itu namanya hobi. Amat sorry. Terus entar kalau udah press release lo bilang kilap akibat frustasi, akibat depresi. Ya enggak, itu karena akibat sebuah hobi. Kenapa ketagihan ya? Karena bisa membuat lu melayang-layang berimajinasi dan halusinasi. Iya, pantas aja Mbak Miris nggak mau lagi sama elu. Karena bisa-bisa duitnya habis karena elu nabungnya nggak bener. Bukan di bank yang bener, tapi di narkobank. Seorang artis ditangkap lagi gara-gara narko. Waduh, member tetap nih. Padahal dia udah 2 kali ketangkep dan ini jadi yang ketiga. Mantap, hat-trick. Dia ditangkap di sebuah apartemen di daerah Tangerang. Sebelumnya dia divonis 7 bulan penjara dengan kasus yang sama. Dia juga baru aja dibebasin dari penjara pada bulan Oktober 2023 kemarin. Pas ditangkap sih dia masih senyum-senyum ya. Mungkin dikira ini pencapaian kali ya. Apa hobi kali ini orang keluar masuk udah kayak ingus. Orang kagak kapok-kapok ya. Udah bakat kali ya. Bukannya tobat malah lanjut part 3. The real cogil ini sih. Saya sedih dengan ditangkapnya lagi. Kalau dulu dia motivasinya katanya ingin kurus, sekarang makin narkoba karena merasa dituduh terus ya. Kita belajar dari beberapa hal ya guys. Satu, ketika kamu dituduh ya, dan dia melakukannya. Ada jenis orang gini loh, ketika kamu dituduh dia malah ngelakonin ya kan. Kalau dituduhnya berkali-kali ya, cuma sekali sih enggak ya. Tapi kan kalau dituduh kan ya pasti berkali-kali, nggak mungkin sekali. Nah, ada jenis orang gitu, ketika dituduh dia malah melakukannya berkali-kali. Ada yang kayak gitu. Nah, jenis orang kayak gini adalah jenis orang yang nggak dewasa. Satu. Terus kedua, apalagi kalau dia orang narkoba. Orang narkoba itu mentalnya rapuh ya. Kalau ada sedikit masalah sedikit langsung otaknya nggak tahan ya. Terus yang kedua ya, jangan dibiasakan bagi pasangan ya, bagi pasangan suami istri, jangan selalu menuduh pasangannya. Kamu selingkuh dan benar-benar dia selingkuh ya. Jadi jangan sama sekali nuduh-nuduh ya. Tapi saya juga kurang percaya juga kalau Iris Bella selalu bilang dia narkoba. Ya gimana ya? Dia itu kan memang udah 2 kali narkoba ya. Jadi kalau dituduh ya memang waspada, cemas ya kan. Nah, kalau misalnya belum pernah selingkuh tapi dituduh selingkuh, itu yang kagak benar. Itu namanya bukan mengucapkan berkat tapi mengucapkan kutuk ya kan guys. Dan yang berikutnya adalah kedewasaan. Memang banyak orang tuh nikah itu nggak dewasa, cuma berpikirnya ya udah bahagia, nggak ada pemberantaman ya kan. Nah, Amar masih mending dia ngasih uang makan, semua hartanya dikasih. Tapi kan jangan cuma berapa bulan atau berapa tahun ya. Nikah itu kan seumur hidup, dan banyak orang bilang juga seumur hidup itu lama ya, tergantung orangnya.
ya. Jadi jangan, kalau misalnya memang bener ya, banyak yang nikah itu nggak dewasa, satu nggak bertanggung jawab, kayak dia kan playing victim ya dibilang orang-orang, malah nyalahin pasangan lagi. Ada yang gitu, udah ngancurin HP orang nyalahin. Nah itu dia, itu juga nggak dewasa. Tapi biasanya orang-orang ya yang suka-suka bilang selingkuh gitu, nuduh-nuduh itu ya biasanya ya ada ilmunya juga ya. Memang harus dewasa, harus berkorban. Kalau udah kayak begini playing victim, orang-orang langsung ketawain, ya Iris Bella lagi, selain lu yang harus disalahin. Tapi semoga Marjoni dewasa ya, orang kan makin dewasa kalau ada masalah ya. Semoga makin dewasa dan bisa bebas dari narkoba. Gusti nu agung eta si Amarjoni geus katewak di wae katilu kalina, buset. Kapok-kapok ari sia. Ampun, make jeung mengkonsumsi eksimer segala. Geus sekalian obat anjing atuh isukan mah nya sekalian. Weureu. Sigana mah eta mah geus nyandu moal bisa diubaran, geus we antepkeun lah da moal aya kapok-kapokna geus dibebaskeun 2 kali oge. Angger we geuningan mah nya public figure kitu. Geus teu aneh ketang, aneh tawe kuat ka karek oge keluar geus asup deui nih asa kapok-kapok pantas we diceraikeun ku Iris Bella oge kan aingnya Iris Bella teh. Saran ringan untuk Amarjoni. Wahai Amarjoni, sebaiknya Anda memberikan hak kepada Iris Bella, istrimu, untuk menggugat cerai dan relakanlah dia untuk berpisah denganmu secara sah. Kenapa? Karena ini insya Allah minimal dalam waktu dekat akan lebih baik bagimu, bagi anakmu, bahkan bagi Iris Bella juga. Karena fakta membuktikan bahwa saat ini dirimu tidak layak disebut sebagai suami dan ayah yang bisa dijadikan idola dan sandaran. Justru jika kamu mekengkeng ngotot untuk mempertahankan rumah tangga ini, akan membuat istri dan anakmu semacam terpenjara dalam ketidaknyamanan. Jika kamu sayang, jika kamu cinta, maka relakanlah. Kecuali dirimu nanti sudah berubah, hijrah, dan betul-betul layak dijadikan sandaran oleh anak istri gitu. Memang perceraian bukanlah hal yang baik, tetapi dalam keadaan kondisi tertentu itu menjadi sangat baik bagi sebuah pasangan agar salah satunya tidak merasa mendapatkan toksik yang berbahaya. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Berkaitan dengan masalah kasus artis yang saya state ini, yaitu Amarjoni, yang dimana kembali lagi ditangkap oleh pihak aparat penegak hukum, yaitu pihak kepolisian Jakarta Barat di daerah Serpong, di hotel dengan kasus yang sama, yaitu narkoba. Nah, jadi masyarakat menanyakan sekaligus apa pendapat saya berkaitan dengan masalah artis Amarjoni ini. Nah, kan tetapi beliau sudah tertangkap tangan dan juga barang buktinya sudah jelas ada. Nah, dan informasi yang kita dapat bahwasannya si artis Amarjoni ini dikenakan pasal 111 dan 112, begitupun juga di pasal 132 Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah, jadi ancaman pidananya 4 tahun. Nah, cuman pandangan hukum dari saya tentunya pribadi ingin mengingatkan bahwasannya ada di pasal 127-nya. Nah, di ayat 2 bahwasannya sebagai pecandu ataupun juga beliau adalah sebagai korban yang sudah berulang kali menjadi korban daripada keganasan narkoba ini, dan masuk kepada pasal 54 dan pasal 55 sekaligus pasal 103-nya. Ini oknum si artis ini bisa saja direhab kembali ataupun mendapatkan perawatan sesuai daripada hakim nanti yang akan menunjuk rumah sakit ataupun tempat mana yang memang harus tempatnya si Amarjoni dilakukan rehabilitasi. Nah, karena memang beliau ini sudah salah satu korban yang sangat-sangat parah oleh penyalahgunaan narkoba. Nah, tetapi pihak kepolisian tidak cukup untuk mensalah dengan si Amarjoni ini saja. Inisial AK yang
memasukkan narkoba ke pihak artis ini pun sudah ditangkap. Mudah-mudahan semakin banyak para bandar-bandar ini bisa dikejar dan dilakukan pengejaran secara aktif oleh pihak kepolisian, sehingga bandar-bandar yang bermain di dunia kalangan artis ini bisa segera tertangkap semua, sehingga teman-teman artis masyarakat baik itu dari kalangan bawah, dari kalangan anak sampai menengah ke atas ini bisa terhindar daripada ganasnya narkoba, khususnya sabu-sabu dan juga ganja. Nah, ini yang saya kasih edukasi pandangan hukum. Bisa saja untuk si artis dikenakan di pasal 127, akan tetapi balik lagi ke hakim untuk memutus. Yang jelas di pasal 111 dan 112, begitu pun di pasal 132-nya ini Amarzoni dikenakan ancaman pidana 4 tahun pidana kurungan penjaranya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia.